Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, hari ini kita masih belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Di pembelajaran 3 dan 4 ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, Pak Guru berharap kalian tetap semangat ya. Baik anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran muatan bahasa Indonesia di pembelajaran 3 nanti kita akan belajar tentang ungkapan permintaan maaf, dan di pembelajaran 4 kita akan belajar puisi. Ayo kita perhatikan bersama-sama. Nah, anak-anakku, di sini ada sebuah percakapan yang dilakukan antara Udin dan Siti. Ya, ada sebuah perintah, bacalah percakapan berikut. Udin, Siti mohon maaf, lupa membawa bukumu. Buku yang dipinjam kemarin, kata Siti. Tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya, jawab Udin. Nah, dalam sebuah percakapan ini, siapa yang meminta maaf? Siti, ya betul. Kemudian, Sinti meminta maaf kepada siapa? Kepada Udin. Mengapa Siti meminta maaf kepada Udin? Ya, karena Siti lupa membawa buku yang dipinjamnya kemarin. Kemudian, bagaimana sikap Udin? Udin menerima permintaan maaf Siti. Nah, kira-kira di sini apa isi dari percakapan yang ada? Isinya adalah Siti minta maaf kepada Udin karena lupa membawa buku yang dipinjamnya kemarin. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi, sudah jelas bahwa percakapan yang kita baca tadi adalah percakapan yang mengungkapkan tentang permintaan maaf. Nah, sekarang kita lanjut. Buatlah percakapan antara Beni dan Dayu. Percakapan tentang permintaan maaf. Beni minta maaf kepada Dayu karena Beni tidak hadir pada ulang tahun Dayu. Beni juga mengatakan alasannya. Dayu pun memaafkan Beni. Nah, anak-anakku sekalian, tugas kalian adalah membuat percakapan ya. Yang isi dari percakapan itu adalah tentang permintaan maaf. Beni meminta maaf kepada Dayu karena Beni tidak hadir pada ulang tahun Dayu. Kemudian Beni juga mengatakan alasannya. Dayu pun memaafkan Beni. Nah, itu nanti minta dibantu sama orang tua kalian ya. Baik, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Nah, di pembelajaran keempat ini kita akan belajar puisi. Masih ingat ya puisi? Jadi, Pak Guru sampaikan lagi bahwa ketika kita membaca puisi berarti kita harus percaya diri atau yakin dengan dirinya sendiri bahwa kalian itu bisa ya, nggak usah malu-malu ya, nggak usah takut, nggak usah grogi. Yakin bahwa kalian itu bisa. Nah, dan di samping itu
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca puisi, yaitu artikulasi atau ucapannya. Kata-kata yang ada di dalam puisi itu harus jelas, kemudian intonasinya, kemudian ada ekspresi wajahnya, ya. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada sebuah puisi yang berjudul Kupu-Kupu. Sebenarnya ini adalah lagu, ya, lagu Kupu-Kupu. Kalian tentunya sudah tidak asing lagi, sudah bisa menyanyikan semuanya. Tapi kita akan coba sebuah lagu ini kita jadikan puisi, ya, atau kita baca sesuai dengan puisi atau seperti puisi. Perhatikan ya. Kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya sambil bersenda-senda? Semua ku hampiri, bolehkah ku turut? Ya, anak-anakku, setelah kalian mendengarkan puisi yang dibacakan oleh Pak Guru, sekarang kita coba cari kosakata baru yang ada dalam puisi tersebut. Kira-kira apa saja ya, Kak, kosakata yang dapat kita temukan di puisi yang tadi dibaca oleh Pak Guru? Ya, yang pertama adalah elok. Apa itu sih artinya elok? Indah, ya. Kemudian hilir, artinya ke sana. Mudik, artinya kemari. Kalau hilir mudik berarti ke sana kemari, mondar-mandir ya. Semerbak, berarti harum, wangi. Nah, senda-senda itu bercanda atau bermain. Ya. Nah, itulah anak-anakku kosakata yang kita dapat temukan dalam puisi Kupu-Kupu di atas. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran bahasa Indonesia. Yang tadi kita sudah belajar di pembelajaran 3 kita belajar tentang ungkapan permintaan maaf, dan di pembelajaran keempatnya kita belajar puisi. Nah, setelah ini nanti kalian akan belajar muatan matematika, ya. Berharap kalian tetap semangat, tetap serius, tetap memperhatikan Bapak dan Ibu guru kalian. Dan terakhir, Pak Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Mar di muatan matematika. Alhamdulillah ya, sekarang kita masih di subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, kalau tadi di awal kalian sudah belajar dengan Pak Sodikin tentang kalimat permintaan maaf dan membaca puisi. Nah, di muatan matematika ini pembahasannya juga masih sama ya anak-anak. Kita akan membahas tentang satuan panjang. Nah, nanti di sini kita akan belajar cara mengurangkan satuan panjang yang berbeda. Bagaimana caranya? Simak baik-baik yuk. Nah, baik anak-anak. Nah, di sini Beni, Dayu, dan teman-teman akan bermain mainan rangku alu. Permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, karena permainan ini membutuhkan tongkat bambu, nah Beni pun mengukur panjang bambu yang akan digunakan. Panjang bambu diukur dengan meteran atau penggaris.
Meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang benda. Meteran dan penggaris adalah alat ukur baku. Dayu membantu Beni mengukur panjang. Kalian pasti masih tentu ingat ya, alat ukur baku itu berarti alat ukur yang sah yang digunakan yang akan memberikan nilai yang sama. Nah, misalkan penggaris atau meteran. Sedangkan yang tidak baku ada jengkal, depak, langkah. Yang seperti itu tidak baku karena setiap orang mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Nah, untuk mengukur panjang bambu ini sebenarnya alat ukur yang tepat adalah meteran. Kenapa meteran? Karena kalau menggunakan penggaris harus berulang kali. Oke, paham ya anak-anak? Nah, masih ingatkah kalian dengan alat ukur panjang? Nah, sebenarnya ini sudah pernah dibahas di awal pembelajaran. Hari ini Bu Guru akan ulang kembali dan kalian boleh menuliskannya di buku tema kalian ya. Oke, perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah penggaris. Nah, ini namanya penggaris ya anak-anak ya. Penggaris juga ada banyak jenisnya. Ada penggaris kayu, ada penggaris besi, ada penggaris plastik. Ukurannya pun bermacam-macam. Nah, apa sih kegunaan dari penggaris? Kegunaannya adalah untuk mengukur panjang benda yang kurang dari 100 cm. Ingat, kurang dari 100 cm ya anak-anak ya. Oke, gambar yang kedua adalah meteran roll kecil. Nah, tentu kalian suka pernah lihat kalau di rumah mungkin ada ya. Nah, seperti ini adalah meteran roll kecil. Nah, meteran roll kecil ini kegunaannya adalah untuk mengukur bangunan atau jarak dua benda. Misalkan kalau mau bikin rumah, mengukur lebarnya, panjangnya, ukuran pintu, jendela, dan sebagainya menggunakan meteran roll kecil. Ya, ada meteran roll besar ya. Nah, meteran roll besar ini, nah seperti ini bentuknya. Nah, ini biasanya kegunaannya adalah untuk mengukur jalan atau tanah. Kenapa pakai meteran roll besar? Karena meteran roll besar itu lebih dari 10 meter. Kan kalau jalan panjang sekali ya anak-anak ya. Nah, yang terakhir adalah meteran kain. Nah, ini namanya meteran kain ya anak-anak. Nah, kegunaannya adalah untuk mengukur panjang bahan atau kain atau mengukur tubuh seseorang. Misalkan lingkar tangan, lingkar pinggang, panjang tangan, panjang badan, dan seterusnya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Setelah ini, Bu Guru akan memberikan 2 buah contoh soal. Oke, perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, contoh soal. Perhatikan. Ini soal yang pertama. Beni memiliki bambu berukuran 4 meter. Beni memotong bambu sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Coba kalian perhatikan baik-baik pada soal ini. Di sini ada 4M atau 4 meter, sedangkan di bawahnya 200 cm atau 200 cm. Menurut kalian samakah satuannya? Betul, satuannya tidak sama. Oleh karena itu, jika kita ingin mengetahui sisa panjang bambu yang telah dipotong, kita harus menyamakan terlebih dahulu satuannya. Di sini dimintanya ke apa? Meter, berarti kita rubah ke meter semuanya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Perhatikan. Kita tulis dulu soalnya 4 meter, kan karena sisa, berarti dia dikurang pasti. 4 meter dikurang 200 cm. 4 meter dikurang 200 cm. Yang ditanya berapa M, berapa meter. Nah, kita sekarang sama-sama kita rubah semuanya ke M. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini sudah Bu Guru tulis 4M sama dengan berapa M. 200 cm sama dengan berapa M. Oke. Nah, kalian masih ingat? Lihat, 4M ke M, sama-sama M nggak berubah, berarti kita tulis 4. Nah, kalau CM ke M, ingat tidak? CM ke M, berarti dia dibagi. Tinggal kita, nah, kalau dibagi, tinggal kita coret aja. Nih, angka nolnya. Jadi berapa sisanya? Sisanya adalah 2 meter, oke?
Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kalau kita tulis lebih lanjut lagi, berarti 4 meter, karena sudah dirubah ya anak-anak, 4 meter dikurang 2 meter sama dengan 2 meter. Ya, jawabannya berarti 2 meter. Jadi, 4 meter dikurang 200 cm sama dengan 4 meter dikurang 2 meter sama dengan 2 meter. Jadi, sisa bambu yang telah dipotong adalah 2 meter. Oke. Kita akan beranjak ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Nah, perhatikan. Ani memiliki pita merah sepanjang 1 meter. Pita tersebut dipotong 80 cm. Potongan pita ini untuk menghias kado ulang tahun. Berapa sentimeterkah sisa pita Ani? Masih yang ditanyakan sisa. Ya, anak-anak berarti dikurang. Nah, perhatikan. Di sini ada 1 M, di sini 80 cm. Berarti satuannya masih berbeda. Oleh karena itu kita perhatikan, dia dimintanya ke apa? Di sini dimintanya ke sentimeter. Berarti dua-duanya kita rubah ke cm. Oke. Nah, jawabnya seperti tadi. Kita tulis dulu soalnya. 1M dikurang 80 cm sama dengan titik-titik cm. Karena mintanya ke sentimeter ya, nak ya. Nah, 1M sama dengan titik-titik cm. Kita rubah dulu semuanya ke cm. 80 cm sama dengan titik-titik cm. Nah, ingat kalau dari 1M ya, kalau dari 1M ke cm tinggal dikali. Kita tinggal tambahkan angka nolnya 2, berarti 100. Nah, cm ke cm berubah tidak? Tidak. Kita tulis langsung 80 cm. Nah, jadi 100 cm dikurang 80 cm sama dengan 20 cm. Ya, jawabannya 20. Jadi, 1 meter dikurang 80 cm. Kita rubah dulu tadi karena sama ya. 100 cm dikurang 80 cm sama dengan 20 cm. Jadi, sisa pita Ani adalah 20 cm. Semoga kalian paham ya. Kalau kalian masih belum paham, kalian boleh tanya ke bu guru. Oke, anak-anak. Nah, setelah ini kalian akan dilanjutkan lagi oleh pembelajaran SPDP dengan Bu Misa. Perhatikan baik-baik. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Misa dalam pembelajaran muatan SBDP. Sekarang kita masih belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Kalian tadi sudah belajar bahasa Indonesia dengan Bapak Sodikin tentang ungkapan permintaan maaf dan juga puisi. Matematika, kalian sudah belajar dengan Bu Mar tentang berbagai alat ukur satuan panjang dan juga memecahkan masalah yang berkaitan dengan panjang. Simak video dari Bu Miftah. Jangan lupa konsentrasi terus. Semangat! Untuk SBDP, kita akan belajar gerak keseharian dalam tari. Saat menari, masih ingat, kita bisa menirukan gerakan-gerakan dari alam, baik itu gerakan hewan maupun gerakan tumbuhan. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar gerakan tari yang menirukan gerakan dari tumbuhan. Ya, di belakang rumah Dayu ada pohon cemara. Pohon cemara terlihat ditiup angin. Pohon cemara bergoyang ke kiri dan ke kanan. Gerakannya terlihat sangat indah. Perhatikan gambar. Pohon cemara itu sangat tinggi, ya. Dia akan meliuk ke kanan dan ke kiri apabila tertiup angin. Nah, kamu sudah mengamati gambar, ya. Pohon cemara yang tertiup angin gerakannya ke kanan dan ke kiri. Ayo, tirukan gerakannya.
Kamu bisa menirukan dengan mencontoh gerakan yang akan Bu Guru ajarkan dalam pembelajaran kali ini. Gerakan tarian menirukan pohon cemara tertiup angin. Yang pertama, kita ambil posisi berdiri tegak, ya. Kemudian, perhatikan gambar, Dayu menirukan gerakan pohon cemara, gerakan ke kiri dan ke kanan, dengan cara mengangkat tangan ke atas sejajar dengan telinga, kemudian gerakan kedua tangan kita ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kamu bisa hitung sampai 8. Kemudian gerakan yang kedua masih dengan sikap tubuh seperti gerakan pertama, tapi sekarang tangannya berputar, ya. Gerakan ketiga, ya, tangannya diayunkan ke depan dan ke belakang. Perhatikan tanda panah, ya. Untuk gerakan yang keempat, ya, sama gerakannya dengan gerakan yang pertama. Sudah paham? Bisa dipraktekkan anak-anak ya. Jadi kita menari juga sekaligus bisa berolahraga. Nah, jadi saat menari ini kamu bisa diiringi lagu Cemara. Sudah belajar lagu Cemara? Ya, kamu bisa belajar bersama Mama, bisa kamu lihat di YouTube. Lagu Cemara itu ciptaan Bapak Ate Mahmud. Nyanyikan lagu Cemara, bernyanyi sambil peragakan gerakan pohon cemara. Peragakan gerakan tersebut dengan pola. Polanya adalah lantai lurus dan segitiga. Masih ingat apa itu pola lantai? Ya, pola lantai adalah garis yang ditempati oleh penari. Jadi, menari kalau kita sendiri tentu kurang seru ya. Ya, akan lebih seru lagi kalau kita menari bersama adik atau kakak, ya, atau sama mama. Nah, apabila kita narinya berdua atau bertiga atau bahkan lebih, kita bisa menggunakan pola lantai. Nah, di sini Dayu akan menari menggunakan pola lantai lurus dan segitiga. Perhatikan contoh pola lantai yang ada dalam kotak. Yang pertama, lurus ke samping atau bisa disebut horizontal. Ya. Kemudian yang kedua, pola zigzag seperti huruf Z. Pola ketiga yaitu segi 4. Pola keempat segi 5. Pola kelima adalah segitiga. Dan yang keenam lurus atau vertikal. Nah, kamu bisa praktekkan sesuai pola lantai yang kamu pilih. Nah, sekarang Lani ingin menari, ya. Lani menari menirukan gerak bunga mawar di taman. Ya, cantik sekali Lani ya. Ya, menggunakan baju apa itu? Baju enci, baju khas ya Cina. Kemudian dia peragakan tarian menirukan gerak bunga mawar, posisi tubuh tegak, ya. Tangan kanan maju sedikit tapi posisinya masih rapat. Kemudian tangan diangkat ke atas, ya. Ke telapak tangan dikatupkan atau dipertemukan, kemudian turun ke bawah di depan dada. Gerakan ketiga, tangan direntangkan agak ke atas, ya. Membentuk huruf V. Kemudian tangan dipertemukan lagi di atas kepala, tapi ya kemudian digoyang-goyangkan ke kanan dan ke kiri. Kamu bisa pakai hitungan. Nah, ternyata Lani menarinya ada 8 gerakan. Tadi sudah 4, sekarang gerakan yang kelima. Tangan ya direntangkan
agak ke atas menyerupai huruf V, kemudian diayun-ayunkan bersilangan. Tangan kanan ke kiri, tangan kiri ke kanan ya, bersilang. Gerakan ke-6, tangan dipertemukan di atas kepala, kemudian diputar-putar ya. Diputar-putar. Kemudian berpindah ke gerakan ke-7, yaitu tangan direntangkan lagi ke atas, kemudian kaki kiri maju. Nah, sekarang bergantian kaki kanan yang maju. Kalian bisa praktekkan di rumah ya. Nanti tunggu tugas dari Bu Miftah, kita akan buat video menarikan ya gerakan bunga mawar. Nah, tirukan gerakan tersebut, tirukan bersama temanmu atau bersama saudaramu, bersama keluargamu. Jika menirukannya kompak, akan membentuk tarian. Lakukan gerakan tersebut tanpa musik. Jadi, bisa kamu praktekkan di rumah untuk apa? Menjaga kelenturan badan, untuk menyehatkan badan. Pertama, bisa kamu latihan tanpa musik tapi pakai hitungan. Kemudian, lakukan dengan iringan musik apabila kamu sudah hafal gerakannya, sudah kompak gerakannya. Praktekkan dengan musik dan bisa tadi menggunakan pola lantai yang sudah kamu pilih. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya nak ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi untuk pembelajaran berikutnya yaitu esok hari. Terima kasih yang sudah fokus, sudah konsentrasi menyimak pembelajaran dari Bu Miftah, yaitu tentang gerakan keseharian dalam tari dan bisa kamu praktekkan di rumah ya. Jangan lupa sholat 5 waktu, selalu berdoa kepada Allah, patuhi apa kata orang tua ya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Semoga pandemi cepat berakhir sehingga kita bisa sekolah kembali. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.